sini kami akan menjelaskan tentang materi yaitu rangka. Perkenalkan, saya Tafira Putri Maya. Saya Aulia. Saya Faya Fika. Saya Muhammad Atliar. Saya Muhammad Zaki Zainur. Saya Fredi Putri. Saya Raffi Tranholio. Berikut adalah materi kami. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dan rangka. Tulang adalah struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat, merupakan sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah jaringan yang membentuk sistem gerak. Rangka merupakan alat gerak pasif bagi hewan dan manusia. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis rangka berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada exoskeleton, yaitu bagian rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup. Contohnya itu terdapat pada hewan invertebrata, contohnya pada belalang. Terus yang kedua itu ada endoskeleton. Itu adalah bagian rangka yang terletak di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya itu ada pada seluruh hewan vertebrata. Nah, untuk rangka itu yang akan dijelaskan di sini tuh ada 6 fungsinya. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, artinya rangka itu tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan dari otot. Yang kedua, rangka itu sebagai tempat penopang dan pembentuk dari tubuh. Contohnya seperti rangka pada tulang belakang. Lalu yang ketiga, rangka itu sebagai tempat pelindung bagian tubuh yang penting, contohnya seperti tulang tengkorak yang melindungi otak, tulang dada yang melindungi jantung, dan tulang rusuk yang melindungi paru-paru. Lalu yang keempat, rangka itu sebagai pemberi bentuk pada tubuh, contohnya seperti tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Lalu yang kelima, rangka itu sebagai tempat melekatnya otot rangka. Lalu yang keenam, yang terakhir itu rangka itu sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang susunan rangka manusia. Rangka orang dewasa itu terdiri dari 206 tulang dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu apa sih? Rangka aksial itu adalah rangka yang terdiri dari 80 jenis tulang. Sedangkan rangka apendikular itu terdiri dari 126 tulang. Susunan tulang yang beragam tadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang gerak badan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini tuh disusun atas tulang-tulang pipi. Nah, lalu tulang tengkorak itu dibagi menjadi 2, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Di sini tulang bagian kepala, di sini tuh terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, dan tulang bagian belakang. Lalu di bagian mukanya, di sini ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Selanjutnya kita masuk ke tulang badan. Jadi tulang badan itu terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Jadi ini tulang belakang. Tulang belakang itu berfungsi sebagai menguatkan dan menyimbangkan kita saat berdiri. Jadi tulang belakang itu terdiri dari tulang melengkung, tersusun dari 7 ruas tulang leher, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 ruas tulang punggung, terus 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang dada tersusun atas tulang pipi, terdiri dari tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang taju pedang. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk melengkung sehingga berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung dari gesekan. Jadi di sini terdapat 7 pasang rusuk sejati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pasang rusuk palsu, 1, 2, 3. Dan 2 pasang rusuk melayang, 1, 2. Tulang anggota gerak berfungsi sebagai penyangga tubuh sehingga tubuh dapat bergerak dengan bebas. Nah, tulang anggota gerak atas itu terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang ibu jari. Selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, di sini dia terdapat tulang usus, lalu ada tulang kemaluan, lalu ada tulang duduk. Nah, di sini ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Jadi jenis-jenis
tulang berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang pipa ini bentuknya seperti pipa atau silindris, yang kedua ujungnya itu membulat. Tulang pipa tersusun atas metafisis, diafisis, dan epifisis. Epifisis ini ujungnya tersusun atas tulang rawan. Kalau metafisis ini terletak di antara epifisis dan diafisis. Dan diafisis ini tulang manjang yang berongga yang bersumsum kuning. Contoh tulang pipa ada tulang lengan atas, tulang paha, dan ruas jari. Dua yaitu tulang pipi. Tulang pipi itu berbentuk pipi, terdiri atas lempengan-lempengan tulang kompak atau tulang spons, berfungsi sebagai penguat atau pelindung. Di dalamnya terdapat susunan-susunan sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah atau sel putih. Contohnya itu adalah tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Selanjutnya itu nomor 3 yaitu tulang pendek. Dia itu memiliki bentuk yang kompleks atau pendek dan dia tidak beraturan. Contohnya itu ada di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya tulang tak beraturan. Terdapat pada beberapa tulang tengkorak. Misalnya tulang wajah, rahang, dan tulang hidung. Perkenalkan, nama saya Ignatius Rivaldo Samuel Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama adalah tulang rawan kartilago. Tulang rawan kartilago tersusun dari matriks yang elastis, jaringan ikat yang berserabut tebal, sel tulang rawan yang terletak di rongga-rongga kecil, dan tulang rawan bersifat elastis dan kuat. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tulang rawan. Nah, yang A itu ada tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis itu di dalamnya mengandung serabut elastis dan kolagen. Lalu letaknya si tulang rawan elastis ini di mana sih? Nah, tulang rawan elastis ini tuh terletak pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Tulang rawan hialin mengandung serat kolagen yang halus, berwarna kuning kebiruan, dan terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. Tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini mengandung serabut kolagen yang keras dan padat. Juga tulang rawan fibrosa ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Kedua itu tulang keras atau osteon. Jadi osteon ini merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral yang disusun oleh sel tulang atau osteosit melalui yang terletak di dalam lakuna. Jadi sel tulang satu dengan sel tulang yang lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli. Kanalikuli ini berisi sitoplasma dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Yang A, tulang padat atau tulang kompak. Di dalam tulang kompak atau tulang padat terdapat sistem Havers. Di dalam sistem Havers terdapat pembuluh darah dan saraf sebagai tempat penyuplai makanan untuk menghidupi tulang. Dan di dalam sistem Havers terdapat zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Di dalam di tulang kompak atau di tulang padat terdapat di bagian diafisis tulang pipa. Selanjutnya tulang spons atau bunga karang. Tulang spons atau bunga karang tidak terdapat sistem Havers dan juga mengandung sumsum tulang dan sel lemak, dan terdapat pada bagian epifisis tulang pipa. Nah, yang pertama itu adalah saluran Havers, yaitu saluran pusat berisi pembuluh darah dan saraf. Yang kedua itu lakuna. Lakuna itu adalah ruang tempat osteosit terletak. Dan yang ketiga itu adalah kanalikuli, yaitu struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Yang keempat itu adalah lamela, yaitu lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Yang kelima adalah matriks. Matriks adalah tersusun atau atas serabut kolagen, mineral kalsium, dan fosfor.
Nah, tahukah teman-teman, pada saat embrio rangka manusia itu tersusun dari tulang rawan hialin yang sebagiannya akan terbentuk menjadi tulang keras. Nah, proses tulang ini tuh disebut osifikasi. Osifikasi itu apa sih? Nah, osifikasi ini proses pembentukan tulang yang bermula saat embrio itu berada dalam kandungan. Nah, dimulai dari terbentuknya tulang rawan hialin, kemudian terbentuk pusat osifikasi primer pada bagian tengah tulang yang dimana banyak mengandung osteoblas. Lalu osteoblas ini membentuk osteosit. Nah, pertumbuhan ini tuh terjadi pada embrio yang masih berumur 9 minggu. Osteosit itu akan tersusun melingkar membentuk sistem Havers yang mengandung banyak pembuluh darah dan sistem saraf, ya kan. Selanjutnya akan terbentuk tulang spons. Nah, ini tuh terjadi pada saat embrio itu berumur 3 bulan. Nah, setelah bayi lahir, di sekitar osteosit itu akan dibentuk tulang yang berasal dari senyawa protein yang mengandung fosfor dan kalsium yang akan membuat tulang itu tuh mengeras. Nah, setelah pembentukan pusat osifikasi sekunder pun mulai muncul. Nah, pada setiap epifisis. Pada diafisis, pembuluh darah itu semakin berkembang dan terbentuknya rongga medula. Nah, selama terjadi osifikasi ini, di antara epifisis dan diafisis akan terbentuk yang namanya cakra epifisis. Nah, cakra epifisis ini itu akan terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang itu memanjang. Nah, apabila matriks itu berongga akan membentuk tulang spons. Apabila matriks itu keras dan padat akan membentuk tulang kompak dan tulang keras. Pertumbuhan tulang ini itu tuh terjadi pada saat kita masih anak-anak hingga kita dewasa. Nah, setelah terjadi proses osifikasi ini nih, di dalam tulang sejati kita tuh akan dilengkapi oleh bagian-bagian seperti osteoblas yaitu sel-sel tulang muda, osteosit sel-sel tulang keras, dan osteoklas yaitu sel-sel pemecah tulang yang berasal dari sel induk sumsum tulang. Bye, Audrey. Lagi ngapain? Lagi duduk aja. Aku tuh ya di sini. Audrey, tasmu berat banget loh. Kok nggak boleh loh buat tas berat, nanti aku kifosis. Emang kifosis itu apa sih? Kifosis itu tulang belakangmu tuh dia membungkuk. Tuh gejalanya tuh, kau tuh kepalamu tuh agak membungkuk, terus bahumu tuh kanan kirinya tuh beda, terus kadang-kadang punggungmu tuh nyeri gitu. Selain kifosis itu apa sih namanya? Terkena ini Yeah. bawa tas gitu. Kalau selain itu karena memang dari lahir tuh ada cacat di tulang, atau enggak karena ya dari kecil tuh kok ada penyakit tulang gitu. Terus cara apa ya namanya? Mencegahnya gimana? Cara mencegahnya biar kita tidak kena penyakit. Iya. Kita kalau bisa tuh duduknya tuh harus tegak. kita harus tegak gitu. Punggungnya harus lurus tegap lah, biar kita juga lebih nyaman duduknya. Terus kalau bisa kita tuh hindari bawa tas berat, bawa barang-barang di daerah punggung kayak tadi tasmu berat. Terus ya kita harus rutin olahraga seperti jogging, badminton, berenang buat naikin tubuh lagi tulang belakang. Baru ya kalau bisa kita tetap jaga berat badan yang ideal. Selain kifosis ada lagi nggak penyakit tulang belakang gitu? Oh, selain kifosis ada tuh namanya skoliosis. Nah, kalau skoliosis itu di mana tulang belakang kita tuh melengkung atau huruf S. Nah, kalau ini tuh sama aja sih, karena kita tuh juga sikap kita yang kurang tegak gitu ya, karena nulis kita miring-miring. Nah, juga tuh kadang-kadang karena memang kita tuh usia kita sudah tua atau dari lahir juga kita sudah terkena penyakit tulang. Nah, untuk cara kita lihatnya nih kalau kita kena skoliosis itu ya kita tuh nyeri di punggung, terus pinggang kita tuh sebelah tuh ada tinggi sebelah gitu lah, kayak bahu kita juga sebelahnya tuh tinggi gitu. Nah, kifosis sama skoliosis kan pengobatannya gimana sih, Mai? Tahu nggak? Cara ngobatin skoliosis dan kifosis itu sama ya, kita berobat ke dokter yang khusus tulang, pemberian obat, baru kita juga bisa masang piercing buat menegak tulang, bantu negain tulang belakang. Terus kita juga bisa terapi fisik, operasi sih kalau ada parah kita bisa. Kita harus kita harus saling mengingatkan untuk tidak membawa tas yang berat ya. Kita harus tegak ya, kita nggak boleh bungkuk. Jadi harus tegak ya, Oke, tegak.